Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Hari ini kita akan belajar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang super kreatif, bertemu lagi dengan saya, Kak Maya. Kali ini kita akan belajar apa ya? Sebelum itu, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi dapat memperlancar kegiatan belajar mengajar kita kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Kira-kira apa? Sebelum itu, mari kita lihat KD berikut ini. Ternyata hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan dan nutrisi. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian nutrisi dan jenis-jenis nutrisi. Yang kedua, menjelaskan organ-organ sistem pencernaan dan mekanisme pencernaan makanan dalam tubuh manusia. Dan yang terakhir adalah menjelaskan gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan dan cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Pertanyaan kakak adalah, siapa di sini yang sudah tahu sistem pencernaan berkaitan dengan surat berapa, ayat berapa? Ayo, siapa yang tahu? Ini dia suratnya. Jadi, sistem pencernaan dan nutrisi berkaitan dengan surat Abasa ayat 25 sampai 32. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari seharusnya tidak hanya mengenyangkan saja, tetapi harus mengandung nutrisi atau gizi. Lalu, seberapa pentingkah makanan untuk tubuh kita? Makanan digunakan untuk menghasilkan energi, yang nantinya energi tersebut akan digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, berlari, bekerja, belajar, bahkan untuk bernafas. Lantas, dari manakah kita mendapatkan energi dan apa fungsi makanan tersebut? Untuk mengetahuinya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan nutrisi. What is a nutrition? Apa itu nutrisi? Nutrisi adalah zat yang diperlukan makhluk hidup untuk mendapatkan sebuah energi. Nutrisi juga berfungsi untuk mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, untuk berlangsungnya fungsi organ dan jaringan di dalam tubuh. Lantas, seberapa pentingkah nutrisi bagi tubuh kita? Manusia mendapatkan nutrisi berasal dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Tanpa adanya makanan, tentu kita tidak akan mendapatkan energi. Dan apabila kita tidak mendapatkan energi, pasti kita tidak bisa mempertahankan hidup, tidak bisa melakukan aktivitas. Tentu adik-adik pernah ya berpuasa, pasti ketika kita tidak makan sehari saja, tubuh kita akan lemas. Ini menandakan bahwa kita sedang kekurangan energi. Setidaknya makanan yang kita konsumsi harus mengandung 6 jenis nutrisi. Yang pertama, karbohidrat. Yang kedua, protein. Yang ketiga, lemak, mineral. Yang kelima, vitamin. Dan yang terakhir adalah air. Sekarang coba adik-adik perhatikan dua gambar makanan di atas ini. Jika dilihat, pasti adik-adik akan memilih makanan yang nomor 1 ya. Karena makanan yang nomor 1 lebih menggiurkan dan pasti rasanya lebih enak. Pasokan nutrisi dalam makanan harus diperhatikan. Makanan yang kita konsumsi haruslah makanan yang mengandung 6 jenis nutrisi tadi. Dan yang kedua adalah makanan yang sehat. Sebenarnya ada beberapa sumber makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang banyak dan dalam jumlah yang sedikit. Makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang banyak seperti
makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit seperti vitamin dan mineral. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi yang utama bagi tubuh. Karbohidrat juga berfungsi untuk mempertahankan massa otot di dalam tubuh dan menghindarkan tubuh dari beberapa resiko penyakit. Sumber karbohidrat bisa kita dapatkan dari makanan seperti padi-padian atau serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Contoh olahan yang mengandung karbohidrat seperti roti, mie, tepung, selai, dan susu. Karbohidrat sendiri dibagi menjadi 3, ada gula, pati, dan serat. Contoh makanan yang mengandung gula seperti gula, madu, dan susu. Sedangkan serat seperti selulosa ditemukan dalam dinding sel tumbuhan. Sumber serat yang baik adalah roti gandum atau sereal, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Selanjutnya, pati ditemukan dalam umbi-umbian seperti kentang. Selanjutnya adalah lemak. Makanan yang mengandung lemak dapat menghasilkan energi sebanyak 9,3 kilokalori per gram. Lemak dijadikan sumber energi yang kedua setelah karbohidrat. Lemak juga berfungsi sebagai penyedia asam lemak esensial bagi tubuh, pembentukan sel atau membentuk sel, menjaga organ tubuh, dan memberi rasa lezat dalam makanan. Lemak dibagi menjadi 2, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh umumnya berasal dari hewan atau lemak hewani. Lemak hewani contohnya daging, susu, maupun keju. Konsumsi lemak jenuh yang berlebih dapat menyebabkan kolesterol. Sedangkan lemak tak jenuh biasanya berasal dari tumbuhan atau biasa disebut dengan lemak nabati. Contoh makanan yang mengandung lemak nabati seperti biji-bijian palawija, minyak zaitun, dan buah kelapa. Selain sebagai sumber energi, protein juga berfungsi untuk membantu proses pertumbuhan, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, membuat enzim dan hormon, dan pembentukan antibodi. Protein sendiri dibagi menjadi 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan seperti daging, telur, susu, maupun keju. Sedangkan protein nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan, baik kacang kedelai maupun kacang hijau. Selanjutnya adalah vitamin. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa vitamin dan mineral diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Tetapi jika tubuh kekurangan vitamin maupun mineral akan menyebabkan beberapa penyakit. Fungsi vitamin sendiri adalah untuk mencegah dari beberapa penyakit. Vitamin sendiri dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yakni vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Vitamin larut air adalah vitamin yang bebas bergerak di dalam tubuh, darah, limpa, dan mudah rusak karena proses pengolahan. Contohnya adalah vitamin B kompleks dan vitamin C. Sedangkan vitamin larut lemak biasanya disimpan dalam organ hati dan jaringan lemak. Contoh vitamin tersebut adalah vitamin A, D, E, K. Di dalam tubuh, fungsi mineral adalah untuk membangun sel, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan menjaga kesehatan tulang. Contoh mineral yang kita perlukan adalah kalsium, kalium, fosfor, iodium, seng, maupun magnesium. Selanjutnya adalah air. Perlu adik-adik ketahui ternyata 60-80% tubuh kita mengandung air loh. Lantas apakah fungsi air itu sendiri? Ada banyak sekali fungsinya. Yang pertama, membantu sel dan cairan dalam tubuh, melindungi organ dan jaringan dalam tubuh, melarutkan zat-zat besi, membawa oksigen ke seluruh tubuh, mengatur suhu tubuh kita, dan
membantu proses sistem pencernaan. Ternyata air tidak kita bawa dari air mineral saja loh. Ada beberapa makanan yang mengandung banyak air, contohnya seperti semangka, nanas, apel, daging maupun susu. Lantas, mengapa kita membutuhkan air? Tubuh kita akan kehilangan air saat melakukan berbagai jenis aktivitas, mulai dari bekerja, berolahraga, berkeringat, kemudian saat bernapas dan buang air besar maupun kecil. Maka dari itu, setiap harinya kita harus minum air sebanyak 8 gelas per hari atau sekitar 2 liter. Setelah mempelajari kebutuhan nutrisi bagi tubuh kita, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana makanan bisa dicerna tubuh dan organ-organ apa saja yang berperan di dalamnya. Makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein perlu dipecah atau dicerna oleh tubuh, sedangkan vitamin, mineral, dan air dapat diserap langsung oleh sel-sel tubuh. Makanan dicerna oleh tubuh supaya menghasilkan energi agar dapat digunakan dalam beraktivitas sehari-hari. Sebenarnya, apa saja ya yang terjadi pada sistem pencernaan dan organ apa saja yang berperan di dalamnya? Supaya tahu, yuk kita bahas tentang sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang yang dimulai dari mulut hingga anus. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan air liur. Gigi berfungsi dalam pencernaan mekanik, yaitu menghancurkan makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kalian bisa merasakan asin, masam, pahit, dan manis dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan dan juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim petialin. Nah, enzim petialin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan ini sekitar 25 cm. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas yang dilakukan dinding kerongkongan untuk mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantung yang terletak di dalam rongga perut sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Di dalam lambung, makanan akan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan, sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan beberapa enzim. Ada 3 jenis enzim yang bekerja di dalam lambung. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Yang kedua, enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak. Dan yang ketiga, enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Sedangkan asam klorida atau HCl yang terdapat di lambung berfungsi untuk membunuh mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Organ pencernaan yang keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang yaitu sekitar 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu proses pencernaan. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa saja ya fungsinya? Usus 12 jari atau duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari ini mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Usus kosong atau jejunum memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan lebih lanjut dari usus 12 jari.
Selanjutnya, ada usus penyerapan yang berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus halus, makanan akan dicerna secara kimiawi, dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh usus halus, pankreas, dan juga empedu. Zat yang berperan dalam usus halus adalah garam empedu yang membantu mencerna lemak. Sedangkan enzim-enzim yang berperan di dalam usus halus seperti enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino, enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan yang terakhir enzim amilase berfungsi untuk mencerna zat tepung menjadi zat gula atau glukosa. Organ pencernaan yang kelima ada usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan juga mineral dari sisa-sisa makanan yang diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama Escherichia coli yang berfungsi membantu proses pembusukan makanan. Sisa pembusukan makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Usus besar juga berperan dalam mengatur kadar air dalam feses, sehingga feses mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses ini disebut dengan defekasi. Adik-adik pernah dengar tidak? Makan tengah malam sebelum tidur dapat menyebabkan gemuk. Kira-kira ini mitos atau fakta ya? Untuk mengetahuinya, yuk kita diskusikan secara ilmiah. Sebenarnya, faktor yang mempengaruhi berat badan seseorang adalah jumlah kalori yang dikonsumsinya. Tentunya, kebutuhan kalori tiap orang akan berbeda ya. Berdasarkan teori sederhana tadi, makan tengah malam sebelum tidur tidak akan meningkatkan berat badan kalian selama jumlah kalori yang kalian konsumsi sesuai dengan kebutuhan kalori masing-masing. Walaupun sebenarnya kebiasaan tidur setelah makan akan mengganggu proses pencernaan. Faktanya, pencernaan adalah proses di mana tubuh mengurai dan menyerap zat-zat dari makanan yang kita konsumsi. Proses ini akan berjalan optimal jika badan kita dalam posisi tegak. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tidur setelah makan dapat menyebabkan pencernaan kita berjalan tidak efektif dan kalian bisa mengalami gejala refleks asam lambung. Dan jangan salah, makan dalam jumlah banyak 6 jam sebelum tidur pun dapat meningkatkan berat badan. Jika jumlah kalori yang kalian konsumsi terlalu berlebihan, pada akhirnya semua akan kembali pada kalori yang kalian konsumsi. Jika kalian tidak makan seharian, lalu makan camilan di tengah malam, kalian tidak akan menjadi gendut, walaupun contoh tersebut bukanlah contoh yang baik. Jadi, makan tengah malam sebelum tidur dapat menyebabkan gemuk adalah mitos ya adik-adik. Hanya saja kebiasaan ini sebaiknya kita hindari karena dapat mengganggu proses pencernaan dan tidak sehat bagi tubuh kita. Maka dari itu, kita perlu menjaga kesehatan organ-organ sistem pencernaan kita dengan cara menjaga pola makan kita. Kira-kira dari materi yang sudah kakak jelaskan tadi ada pertanyaan tidak ya? Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kakak mau review dulu nih. Tadi kan kita sudah belajar tentang jenis-jenis nutrisi dan mekanisme sistem pencernaan di dalam tubuh manusia. Sekarang ada berapa jenis-jenis nutrisi? Ya betul, ada 6. Ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Kemudian di dalam mekanisme sistem pencernaan ada beberapa organ yang berperan. Ada apa saja? Ya betul, ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mungkin itu saja ya materi yang kakak sampaikan kali ini. Terima kasih adik-adik pembelajaran kali ini, kalian luar biasa. Sebelum itu, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa ya kerjakan soal-soal di link di bawah ini.